Assalamualaikum teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur makin berlimpah rezekinya ya, amin. Ini aku beli kacang panjang 3.000 ya, terus sama tempenya juga 3.000, 6.000. Terus sisa uang belanja aku tinggal 47.000, karena yang 20.000 itu buat ganti bannya Qyot. Yang 13.000 buat beli ayam, sisanya 53.000. Terus buat beli ini 6.000, jadi sisa 47.000 ya teman-teman. Dan kemarin juga gasnya habis ya teman-teman. Alhamdulillahnya jualannya laku dan bisa buat beli gas 47.000, insya Allah cukup ya nyampe hari Kamis. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel aku. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur makin berlimpah rezekinya. Minyak separuh aja, yang separuh buat campuran kacang panjang, yang separuh lagi buat di orek pesanannya Qyot. Jadi aku mau masang kacang panjang dulu untuk keringnya nanti aja, agak siangan. Kacang panjangnya kan mau dibawa sama ayahnya Qyot nanti ke pabrik. Sekarang udah di pabrik, nanti jam 6 pulang. Kalau orek buat makan Qyot, jadi bisa santai ya teman-teman, karena hari ini juga hari Minggu, libur sekolahnya. Kalau hari Minggu malah nambah kerjaan ya teman-teman. Masuk baju sekolah, nyuci sepatu sekolah. Alhamdulillah udah selesai buat ngerajangin tempenya, tinggal digoreng. Penghasilan pas-pasan dan mungkin bisa disebut juga kurang ya teman-teman, tapi alhamdulillahirrabbilalamin udah punya rumah sendiri. Di tahun keempat pernikahan alhamdulillah sudah bisa punya rumah. Qadarullah kami tidak langsung dikasih momongan, jadi aku ke Jakarta jadi babysitter, ngurusin lansia ya teman-teman. Sebelumnya aku jahit di konveksi 1 tahun, karena kepengen punya rumah sendiri, jadi aku ke Jakarta. Sebelum punya rumah sendiri, kami emang udah misah dari orang tua, tinggal di rumah nenek, yang neneknya itu udah meninggal, jadi rumahnya kosong kami tempatin. Tapi itu rumah bukan bagian punya bapak aku, bagian punya bibi aku, jadi aku harus punya rumah sendiri. Dan akhirnya aku mutusin buat ke Jakarta buat jadi babysitter. Suami tetap kerja di pabrik karena punya setoran bank yang uangnya digunakan buat membeli tanah yang kami tempatin ini. Dan kami menikah juga dengan modal pinjam dari bank, tapi kami sepakat buat ngelunasin bareng-bareng. Ini bumbunya itu sambal sisaan kemarin, cuman aku tambahin bawang aja. Bumbu kuningnya sisa bumbu daging, jadi rasa kayak daging. Masukin kacang panjangnya dulu. Tiga tahun aku berjuang di Jakarta buat ngumpulin bahan bangunannya, terus ayahnya Qyot juga buat ngelunasin tanah yang ini, nyetorin bank.
modal nekat buat bayar tukangnya, cuma udah punya uang 3 juta rupiah dan alhamdulillah jadi. Saat itu rumahnya masih bata merah. Astagfirullahaladzim, yang buat ngerincang punya cute lupa dimasukin ke sini semua. Mudah-mudahan nanti cute-nya nggak protes ya. Tapi masih ada ayam 2 potong lagi, bisa buat cute nanti makan. Setelah punya rumah belum kepikiran buat punya momongan juga, karena ya namanya habis bikin rumah ya teman-teman, pasti semuanya udah terkuras habis dan nggak punya dana sama sekali, jadi belum memikirkan untuk punya momongan. Setelah 2 tahun punya rumah baru kepikiran pengen punya momongan. Dan aku memang udah pernah hamil ya teman-teman, 3 kali hamil dan 3 kali keguguran. Terus aku konsul ke ibu bidan gimana kayak gitu, terus kata bu bidan ke dokter kandungan aja. Akhirnya aku ke dokter kandungan dan diperiksa, ternyata aku punya kista, dan inilah yang menyebabkan aku sulit untuk punya momongan, karena janinnya itu kalah sama kista ya teman-teman. Padahal kistanya kecil, cuman 3,2 cm. Nggak diantarin karena hari Minggu berangkat sendiri. Tapi kista ini yang menyebabkan keguguran yang terus menerus ya teman-teman. Dan saat itu aku ke dokter kandungan dan aku minta diangkat aja kistanya, tapi kata dokter kandungan masih kecil katanya, jangan dulu diangkat, takutnya nanti itu susah hamil. Kalau bisa sih hamil duluan dan punya anak kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya membesar, mudah-mudahan janinnya itu kuat dan bisa diangkat pas lagi lahiran, jadi sesar kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku juga bingung ya, takutnya itu sulit lagi untuk hamil, tapi ke dokter kandungan itu dikasih penyubur sama penguat kandungan, dan alhamdulillah setelah berobat itu 3 bulan aku hamil dan dikasih penguat kandungan. Dia terus berobat ya gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah di 18 minggu di USG ternyata kistanya sudah nggak ada. Jadi 18 minggu hamil gitu, kistanya udah nggak ada. Wah, bersyukur banget, senang banget. Dan waktu 9 bulan kan selanjutnya aku periksa ke bu bidan ya, dan waktu 9 bulan aku periksa ke bu bidan, kata bu bidan ke dokter kandungan aja dulu gimana gitu ya lahirannya, apa bisa normal apa enggak. Terus ke dokter kandungan, malah kata dokter kandungan udah nggak ada kistanya, lahirannya mau sesar apa mau normal. Aku ya pilih normal ya teman-teman, nggak mau SS. Katanya kalau sesar itu lebih sakit ya teman-teman, dan pemulihannya itu lebih lama daripada normal. Alhamdulillah di tahun 2016 28 Desember lahirlah Iwut. Begitu ceritanya teman-teman. Buat teman-teman semua pejuang garis 2, semoga cepat-cepat momongan, dan yang lagi berkista mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.